Bab 440. Kepala botak tiba-tiba muncul. Pada saat ini, Tetua Liu yang berada di lantai 11 menara Danyang juga terkejut. Pewaris kesadaran Kaisar Qing tiba-tiba muncul di atas kepalanya begitu tiba-tiba. Tetua Liu sangat gembira hingga dia hampir menangis. Penjaga menara ini milik Sekte Danya, tetapi independen dari Sekte Danya. Tujuan utama tinggal di sini adalah untuk melindungi menara Danya. Menunggu seseorang datang. Sekarang, orang yang ditakdirkan akhirnya datang. Misi penjaga menara dari generasi ke generasi akhirnya selesai ketika Tetua Liu datang ke sini. Sejak saat itu dia tidak lagi harus menjaga menara Danya. Dengan kata lain, Tetua Liu bebas. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ia harus berterima kasih banyak kepada Louis Lu. Menara Danyang sekarang dengan tegas percaya bahwa Louis Lu bukan kultivator iblis, seperti yang dipikirkan Girgi Gu. Sama sekali tidak mungkin bagi seorang kultivator iblis untuk mewarisi kehendak Kaisar Qing. Putus asa menunggu. Segera, Tetua Liu melihat paha telanjang dan berjalan menuruni tangga di lantai atas. Dia melangkah maju dengan penuh semangat, tetapi tiba-tiba membeku di detik berikutnya. Kepala botak muncul di depannya. Kepala botak telanjang. Orang botak ini tidak lain adalah Louis Lu. Dia juga malu untuk melahap api spiritual sebelumnya. Semua pakaian di tubuh Louis Lu dibakar, dan rambut serta alisnya juga dibakar seluruhnya. Ketika dia menerima wasiat Kaisar Qing, meskipun kulitnya sembuh, tidak mungkin rambut di tubuhnya pulih dalam sekejap. Untungnya, penampilan Louis Lu tahan lama. Bahkan dengan kepala botak, ia dapat dengan mudah dikendalikan. Bahkan membuat orang mengabaikan dua alisnya yang hilang. Tetua Liu tercengang. Louis Lu berkata tanpa berkata-kata, "Tetua, jangan menelan air liurmu. Aku khawatir kamu akan terlihat semakin rendah nanti. Jadi cepat temukan aku baju." "Baiklah, baiklah." Tetua Liu dulunya adalah orang yang sangat stabil, tanpa ombak di sumur kuno. Bahkan ketika menghadapi penguasa Girgi Gu, dia selalu tampak acuh tak acuh terhadap jawaban. Dan dia bisa diseret sebanyak yang dia mau. Tetapi pada saat ini, mendengar bahwa Louis Lu memintanya untuk mengambil pakaian itu, Tetua Liu tidak tahu seberapa aktifnya dia. Dengan jentikan tangannya yang tergesa-gesa, satu set jubah hitam besar dilemparkan ke Louis Lu. "Hah!" Melihat Tetua Liu menyulap pakaian dari udara tipis, Louis Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mengingat bahwa ketika dia menangkap guru Genko Tian, lelaki tua dan tidak bermoral itu juga tiba-tiba mengganti pakaiannya. Tampaknya orang-orang ini pasti memiliki senjata sihir untuk menyembunyikan sesuatu. Orang tua dan tidak bermoral itu tidak mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki harta karun seperti itu. Dia telah tinggal di kuil Tao selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihatnya menggunakannya. Ini seperti pencuri ayam. Sambil mengenakan jubah hitam, Louis Lu mengutuk seorang wanita yang tidak bertanggung jawab di dalam hatinya. "Tetua Liu." Pada saat ini, suara tergesa-gesa Girgi Gu tiba-tiba terdengar. Ternyata dia sudah mencapai lantai 11. Tetapi kebetulan Louis Lu berlari untuk mengenakan pakaiannya. Jadi dia tidak melihat Louis Lu untuk pertama kalinya, dan bertanya langsung, "Tetua Liu, apakah masih perlu membunuh iblis?" "Membunuh iblis?" Sebelum Tetua Liu menjawab, Louis Lu, yang mengenakan jubah hitam besar, tiba-tiba turun, dan bertanya dengan ekspresi main-main, "Ketua Sekte Gu, iblis macam apa yang kami hukum?"
Girgigu tidak menyangka kalimat seperti itu akan didengar oleh Louis Lu. Dan dia sangat malu untuk sementara waktu. Menilai dari kondisi Louis Lu saat ini, dia tidak terlihat seperti seorang kultivator iblis. Penampilan tetua Liu jauh lebih murah hati. Dan dia berkata terus terang, adik laki-laki ini bukan seorang kultivator iblis. Dia adalah pewaris kesadaran Kaisar Qing. Meskipun dia sudah mengetahuinya sejak lama. Girgigu tidak dapat menghentikan hatinya untuk gemetar ketika mendengar tetua Liu mengucapkan kata-kata ini. Segera setelah itu, suasana hati sangat rumit. Menara dan yang telah berdiri di sekte dan yang selama bertahun-tahun. Dan banyak murid telah datang dan pergi. Tetapi masih belum ada orang yang memenuhi syarat untuk mewarisi kehendak Kaisar Qing. Harus dikatakan bahwa tidak banyak orang yang bahkan naik ke lantai 9 menara dannya. Apalagi warisan wasiat Kaisar Qing di lantai paling atas. Siapa sangka yang akhirnya mendapatkan warisan ini adalah orang luar. Tentu saja, Girgigu tidak berhak memutuskan apakah murid dalam sekte atau orang luar yang mendapatkan warisan. Karena itu adalah pilihan Kaisar Qing. Girgigu tidak mampu menyinggung. Tiba-tiba kilasan inspirasi muncul di benaknya. Dan dia bertanya dengan senyum lembut. Baiklah, kakak Lu. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan sekte dan yang kami. Dan kebetulan kamu memiliki perusahaan dengan Nona Lin. Dia mencoba menggunakan El Shalin untuk menjaga Louis Lu. Sangat sadar diri. Girgigu menambahkan, kamu akan menjadi seperti Nona Lin di masa depan. Kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari sekte dannya. Kecuali ada keadaan darurat, sekte umum tidak akan memaksamu untuk kembali. Apa yang disebut menjadi murid sekte dan yang sebenarnya adalah cara untuk berteman. Para kultivator potensial itu, karena mereka menyandang nama sekte dannya, tidak mungkin mengatakan bahwa sekte dan yang akan menghadapi kesulitan di masa depan. Mereka benar-benar berdarah dingin dan acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Karena Louis Lu dapat menjadi pewaris kesadaran Kaisar Qing. Itu menunjukkan bahwa bakatnya telah diakui oleh Kaisar Qing. Dan dia pasti akan memiliki peluang besar di masa depan. Masa depan terlihat cerah. Tentu saja Girgigu berharap bisa bergabung dengan sekte dannya. Louis Lu berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Ketua sekte Gu, sebenarnya, selama kakak kedua menjadi murid sekte dannya, itu sudah cukup. Ditolak dengan bijaksana. Girgigu memikirkannya dengan hati-hati. Dan itu memang benar. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah berteman dengan Louis Lu. Selama El Shalin diperlakukan dengan baik, Louis Lu pasti akan memiliki kesan yang baik tentang sekte dannya. Aku tidak bergabung dengan sekte dannya. Ada alasan lain, yaitu aku sudah punya sekte. Louis Lu kemudian menambahkan, sudah punya sekte. Girgigu membeku sesaat. Bukankah Erinmu mengatakan bahwa Louis Lu adalah seorang kultivator biasa? Bagaimana mungkin sebuah sekte tiba-tiba muncul? Girgigu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Lu, bisakah kamu memuaskan keingintahuanku dan memberitahu sekte milikmu sehingga aku bisa mengunjunginya di masa depan? Sekte Hukum Surgawi. Louis Lu menjawab dengan bangga. Ketika Girgigu mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit berubah, dan ekspresinya berubah seaneh mungkin. Bersambung.